Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhilla lahu wa man yudhlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas limpahan rahmat-Nya lah pada hari ini kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah dimuliakan untuk menimba ilmu dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat beriring salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang membawa risalah Islam yang akan kita selalu nantikan syafaatnya di yaumul akhir kelak. Perkenalkan, saya di sini sebagai moderator yang bernama Nurbani Fatmawati SPDI selaku guru pendidikan agama Islam di SMK Wahidin Kota Cirebon. Dan untuk narasumber Ustadz Sumarta SPD selaku guru pendidikan agama Islam di SMK Wahidin Kota Cirebon, dan juga guru pendamping yang bernama Bapak Soekarno SPD selaku guru pendidikan agama Islam SMK Wahidin Kota Cirebon, serta perwakilan dari siswa-siswa SMK Wahidin Kota Cirebon. Pertemuan kita pada hari ini adalah kajian dalam rangka kegiatan pendidikan karakter melalui pesantren kilat yang ada di SMK Wahidin Kota Cirebon. Sebelum memulainya, untuk peraturan kajian ini adalah: yang pertama susunannya, pembuka; yang kedua pemaparan materi; dan yang ketiga sesi tanya jawab yang akan dilakukan oleh perwakilan dari siswa-siswi SMK Wahidin Kota Cirebon dan narasumber kita pada hari ini. Untuk mempersingkat waktu, silahkan kepada Ustadz Sumarta SPD, waktu dan tempatnya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin khatamin nabiyyin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang kami hormati Kepala SMK Wahidin Kota Cirebon, yang kami hormati jajaran staf dan guru-guru, serta yang kami cintai anak-anak SMK Wahidin Kota Cirebon yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, SMK Wahidin sangat memperhatikan sekali akhlak, pekerti, dan nilai-nilai keagamaan siswa-siswinya, sehingga di masa pandemi kali ini masih sempat memikirkan akhlak, masih sempat memikirkan nilai-nilai keislaman dari siswa-siswinya dengan cara mengadakan kegiatan virtual melalui e-learning berupa pesantren kilat, yang mana pesantren kilat ini dilakukan
setahun 2 kali. Yang pertama pesantren kilat pada saat momen bulan Ramadan, yang kedua pesantren kilat pada saat akhir tahun seperti sekarang ini. Baik, akan disampaikan materi yang sangat familiar, yaitu birrul walidain. Birrul walidain artinya adalah berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua. Judulnya adalah menggapai ridho Allah dengan berbakti kepada kedua orang tua. Kita semua sebagai anak pasti mempunyai hutang budi kepada orang tua, terutama orang tua kandung, yang mana dari saat kita masih dalam kandungan, kemudian lahir, menjadi bayi, balita, kanak-kanak, anak-anak, bahkan sampai saat ini, curahan rasa kasih sayang orang tua kepada kita tidak pernah putus. Seperti kata pepatah, kasih ibu sepanjang jalan, maka tidak ada ujungnya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang anak tidak akan mampu membalas kebaikan orang tuanya. La yajzi waladun walidan. Seorang anak tidak akan mampu membalas jasa-jasa kebaikan, kasih sayang, pengertian, curahan hati orang tua kepada anaknya. Kata Rasul, illa kecuali ayyajidahu mamlukan fayashtariyahu fayu'tiqahu, kecuali kalau anak tersebut menemukan orang tuanya dalam keadaan menjadi budak dan anak tersebut memerdekakan orang tuanya, baru anak itu bisa membalas kebaikan orang tuanya. Tetapi di zaman sekarang sudah tidak ada perbudakan. Bahkan zaman ketika Rasulullah diangkat, diutus menjadi seorang Rasul, perbudakan telah dihapuskan. Tidak ada lagi yang namanya budak. Budak itu bukan pembantu, budak itu bukan asisten rumah tangga, bukan. Budak itu lebih rendah daripada pembantu dan asisten rumah tangga. Bukan berarti pembantu itu rendah, bukan. Tetapi budak itu yang tidak merdeka. Dan zaman sekarang tidak ada yang tidak merdeka. Bahkan buruh sekalipun itu punya kemerdekaan dan punya hak-hak. Dan kalau budak tidak punya hak sama sekali dalam hidupnya, jelas zaman sekarang sudah tidak ada lagi perbudakan. Itu artinya kita tidak punya kesempatan untuk membalas seluruh jasa-jasa kedua orang tua kita. Tetapi bukan berarti kita tidak perlu membalas jasa-jasa orang tua kita, bukan. Maksudnya adalah kita tidak bisa membalas semua jasa-jasanya, tetapi kita masih berkewajiban untuk membalas jasa-jasa kedua orang tua kita, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Caranya seperti apa? Banyak sekali cara kita membalas kebaikan-kebaikan orang tua kita. Artinya, meskipun kita tidak bisa membalas semua kebaikan orang tua kita, minimal-minimalnya kita membalas kebaikan kedua orang tua kita dengan cara-cara yang kita lakukan setiap hari. Seperti itu. Artinya, meskipun jasa-jasa orang tua kita tidak bisa kita balas, tetapi
tapi setidaknya kita punya usaha untuk membalas jasa-jasa kedua orang tua kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah An-Nisa ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Artinya, sembahlah Allah dan jangan kalian sekutukan Allah, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua kita. Di sini di dalam ayat ini dijelaskan bahwa ada rentetan peristiwa atau rentetan perintah, yang mana perintah pertama yaitu kita tidak boleh menyekutukan Allah, kita wajib menyembah Allah. Dan yang kedua perintahnya adalah berbuat baik kepada kedua orang tua. Ini sungguh luar biasa ketika kita telaah lebih dalam lagi. Ini ada makna-makna tersirat bahwasanya setelah Allah adalah orang tua. Dalam hadis juga dijelaskan bahwa barang siapa di hadis dijelaskan bahwasanya ketika orang tua murka, maka Allah pun murka. Sebaliknya ketika orang tua ridho, maka Allah pun ridho. Ridhallahi fi ridhal walidaini wa sukhtullahi fi sukhtil walidaini. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa orang tua sangat-sangat penting untuk dihormati dan kita berbakti kepadanya. Menjadikan orang tua sebagai wasilah atau perantara seorang anak bisa lahir ke dunia ini. Kalau tanpa orang tua kita tidak bisa di dunia ini. Maka dari itu kita wajib untuk menghormati dan menyayangi kedua orang tua kita. Di dalam ayat Al-Quran Allah berulang-ulang kali memerintahkan untuk berbuat baik atau berbakti kepada orang tua kita, kepada walidain, kedua orang tua kita. Seperti dalam ayat selanjutnya Quran surah Luqman ayat 41. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Anishkur li wa liwalidayka. Artinya bersyukurlah kepadaku kata Allah dan kepada kedua orang tua. Kemudian dalam surah Al-Isra ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Allah, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua orang tua kalian dengan sebaik-baik. Artinya rentetan perintah ini menjelaskan bahwa di dunia ini ada yang lebih pantas kalian baktikan selain orang-orang di luar sana, yaitu kedua orang tua kalian. Apapun alasannya, seorang anak harus berkata kepada orang tua dengan tutur kata yang sopan, yang lembut, yang baik, tidak mencaci maki, tidak marah-marah, tidak memaksa. Bisa saja seorang anak dilahirkan, ditakdirkan oleh Allah mempunyai orang tua yang sudah tua, pikun, pikirannya lemah, tidak berpendidikan. Bisa saja seperti itu. Tetapi tidak menjadikan kalian menjadi sombong di depan orang tua kalian. Contoh, ada seorang anak yang pintar dan orang tuanya yang tidak berpendidikan. Kemudian anaknya mengajarkan orang tuanya seakan-akan orang tuanya itu sangat bodoh. Ada caranya kalian memberitahukan orang tua apabila orang tua salah atau tidak mengerti. Itu pun salah satu cara kalian berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian dalam surat Al-Isra dijelaskan selanjutnya
bahwasanya jika salah seorang di antara keduanya atau keduanya yang sudah berusia lanjut dan dalam pemeliharaan kalian, maka sekali-kali janganlah kalian mengatakan kata wala taqul lahuma uff. Tidak boleh bilang dan janganlah kalian membentak mereka keduanya, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan-perkataan yang baik. Allah sudah menjelaskan bahwasanya orang tua meskipun sudah tua dan kalian masih sehat bergas, masih muda, orang tua sudah tua, pikun, banyak kelemahannya, bahkan tidak berpendidikan, kemudian kalian dengan semena-mena membentak dan membangkang orang tua, itu tidak dibenarkan dalam Al-Quran. Sekalipun orang tua kalian tidak berdaya, kalian tetap harus bisa menghormati orang tua kalian. Lebih-lebih menghormati kedua orang tua kalian di depan orang banyak. Jangan sampai mempermalukan kedua orang tua kalian. Dalam hadis dijelaskan bahwasanya apabila seorang manusia meninggal dunia, maka akan terputus seluruh amalnya kecuali 3 perkara. Yang pertama adalah amal jariah. Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga adalah doa anak yang soleh. Ini cara kalian berbakti kepada kedua orang tua kalian, yaitu dengan mendoakan orang tua kalian. Tetapi ketika ada seseorang anak yang tidak mendoakan orang tuanya, berarti bukan dikatakan anak soleh. Sesoleh-solehnya anak, kalau tidak mendoakan kedua orang tuanya dalam kebaikan, maka belum dikatakan anak yang soleh. Anak yang soleh adalah anak yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya setiap hari, setiap sholat. Kemudian dikatakan bahwa investasi terbesar orang tua adalah anak-anaknya. Maka apabila kalian ingin berbakti kepada orang tua, maka berperilaku baiklah kepada sesama, karena itu merupakan investasi orang tua kalian ketika kelak nanti berada di hari akhirat. Demikian yang dapat disampaikan. Apabila ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Saya kembalikan lagi kepada Bapak. Terima kasih kepada narasumber. Pemaparan kajian semakin memperkaya wawasan kita tentang birrul walidain. Sesi selanjutnya adalah tanya jawab. Dipersilakan kepada perwakilan siswa-siswi untuk bertanya kepada narasumber. Izin bertanya. Waktu dan tempatnya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Digali Priyono dari kelas 11 BD2. Pak, izin bertanya, jika ada seorang anak yang tidak patuh atau bisa disebut tidak memiliki adat kepada kedua orang tuanya, apa balasan mereka di dunia dan di akhirat? Terima kasih. Ya, tadi pertanyaannya kalau tidak salah adalah jika ada seorang anak yang tidak patuh, tidak memiliki adab kepada orang tua, mendapat balasan apa di dunia dan akhirat? Anak-anakku sekalian, orang tua adalah keramat. Orang tua kalian itu adalah surga dan neraka bagi kalian. Jika bisa berbakti kepada orang tua, maka akan mendapatkan surga. Namun jika tidak bisa berbakti kepada orang tua, maka tempatnya di neraka. Jadi jelas balasannya adalah neraka. Di dunianya bagaimana, Pak? Di dunianya, ketika ada seorang anak yang tidak memperlakukan orang tua dengan baik atau tidak berbakti, bahkan lebih kasarnya adalah tidak beradab kepada orang tua, maka tidak mendapatkan berkah
baik di dunia maupun di akhirat. Banyak kisahnya, seperti contohnya kisah Alqamah. Jadi banyak kisah-kisahnya. Banyak sekali seorang anak yang tidak berbakti kepada orang tua di dunianya, kemudian meninggalnya dalam keadaan yang susah. Tidak bisa meninggal, tapi tidak hidup. Sakaratul mautnya sampai berhari-hari. Karena ibunya tidak ridho. Jadi ketika di dunia, hidupnya tidak berkah, sekalipun kaya raya. Dan di akhiratnya tempatnya di neraka. Seperti itu. Ada lagi pertanyaannya? Persilakan untuk tanya jawab yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, saya mau bertanya. Nama saya Karlina. Saya kelas 11 PL 1. Saya mau bertanya bagaimana cara berbakti kepada orang tua yang masih hidup dan yang sudah meninggal. Terima kasih. Iya, jadi bagaimana cara kita berbakti kepada orang tua, baik yang masih hidup maupun orang tua yang sudah meninggal. Cara berbaktinya yang pertama ketika orang tuanya masih hidup. Ketika orang tua masih hidup, berbaktinya adalah bagaimanapun caranya kalian menyenangkan hati orang tua kalian. Bagaimanapun caranya, kalian pasti punya kreativitas untuk membahagiakan hati orang tua, baik di rumah maupun di sekolah, di dunia luar. Jadi harus bisa menyenangkan hati orang tua. Sama halnya dengan tidak menyusahkan orang tua. Jadi berbakti selanjutnya kalau tidak bisa membahagiakan orang tua, tidak bisa menyenangkan orang tua, maka menenangkan hati orang tua pun termasuk berbakti. Contoh, yang lain pada minta handphone, kalian handphonenya sudah ketinggalan zaman dan kalian tidak minta handphone baru, itu pun merupakan berbakti kepada kedua orang tua karena tidak mau menyusahkan orang tua kalau orang tuanya masih hidup. Yang pertama menyenangkan, yang kedua menenangkan hati orang tua sehingga orang tua tidak punya pikiran-pikiran yang mengganggu pikirannya. Artinya ketika ada seorang anak yang meminta kepada orang tuanya, meskipun mintanya tidak maksa, itu mengganggu pikiran orang tua. Jadi seperti itu kalau yang masih hidup. Gimana pun caranya, sepulang dari sini temui orang tua kalian, buat orang tua kalian bangga, buat orang tua kalian bahagia, buat orang tua kalian senang, nggak capek di rumah dibantu. Bikin orang tua kalian merasa senang ketika kamu ada di sana. Itu berbakti kepada orang tua yang masih hidup. Kalau yang sudah meninggal, banyak sekali riwayat-riwayat yang menjelaskan bahwa setiap malam Jumat sampai hari Jumat setelah asar, itu orang-orang yang sudah meninggal itu diberikan izin oleh Allah untuk menengok keluarganya. Diberikan izin oleh Allah, rohnya menengok keluarganya di dunia yang masih hidup. Nah, di saat itulah kalau kalian mau berbakti sama orang tua yang sudah meninggal, bacakan surah-surah dalam Al-Quran dan hadiahkan kepada kedua orang tua atau kepada orang yang sudah meninggal. Bisa surah Yasin, dihadiahkan, niatnya dihadiahkan untuk orang tua yang sudah meninggal. Insya Allah orang tua dapat kiriman paket hadiah dari anak-anak yang soleh yang berbakti kepada orang tuanya. Syukur-syukur baca doanya di makamnya, karena nanti seluruh penghuni makam yang ada di sana kebagian berkahnya seperti itu. Tapi kalau tidak bisa, ya silahkan di rumah sama keluarga baca
yasin, yasinan untuk mengirimkan hadiah pahala kepada orang-orang yang sudah meninggal. Kemudian selanjutnya hadiah-hadiah kepada orang tua yang sudah meninggal adalah dengan cara kalian berperilaku yang baik menurut tuntunan ajaran agama Islam. Karena itu bisa membantu orang tua kalian ketika nauzubillah orang tuanya masuk neraka, maka bisa diselamatkan oleh uluran doa-doa dari anak-anaknya. Begitu. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatih dari kelas 10 RPL 3. Izin bertanya, apa sih keutamaan dari berbakti kepada orang tua? Keutamaan dari berbakti kepada kedua orang tua. Keutamaannya berbakti kepada orang tua adalah mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hidup di dunia ini harusnya bertujuan untuk mendapatkan ridho dari Allah, karena surga tidak bisa dibeli dengan amal soleh. Dikatakan bahwa 70 tahun seorang manusia beribadah kepada Allah dengan ikhlas itu tidak bisa membeli surganya Allah. Sama kayak kalau kita beli rumah, nggak bisa beli rumah, nggak bisa membeli rumah di surga kalau hanya mengandalkan amal soleh saja. Tetapi kita bisa masuk ke surganya Allah sekalipun kita mempunyai amal soleh yang sedikit. Tetapi kalau Allah ridho. Gimana caranya Allah ridho? Caranya Allah ridho salah satunya adalah berbakti kepada kedua orang tua. Jadi tujuannya berbakti kepada orang tua adalah untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sejatinya kehidupan di dunia ini tujuannya hanya Allah. Di dalam sholat dijelaskan bahwa inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semuanya karena Allah. Sholat kita, ibadah kita, hidup, mati, sekolah, bekerja, berumah tangga harus karena Allah. Gimana Pak niatnya? Niatnya lillahi ta'ala. Mau berangkat ke sekolah, bismillah lillahi ta'ala. Bismillahi tawakkaltu ala Allah la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Berangkat. Segala apapun berbuat baik karena Allah. Karena Allah mengajarkan kita untuk berbuat baik. Berbakti kepada orang tua lillahi ta'ala, jangan karena macam-macam. Insya Allah kalau lillahi ta'ala segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan sholat dan haji sekalipun kalau bukan karena Allah niatnya tidak bakal diterima oleh Allah. Sholat, kalian lagi sholat, kalau sholat sendirian sholatnya asal-asalan. Giliran sholatnya lagi sama orang, sholatnya kayak yayah, Allahu Akbar, kayaknya takbirnya aja panjang banget, ini kayaknya orang sholatnya khusyuk. Kerumu, nah terdengar di belakang, nah ada yang ngomong kayak gitu, ih senang nih, alhamdulillah saya dipuji ya. Itu bisa jadi niatnya rusak. Makanya segala apapun lillahi ta'ala. Jadi tujuan berbakti kepada orang tua adalah menggapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan, ada lagi pertanyaan? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Selonita dari kelas 10 OTKP 3, izin bertanya Pak. Bagaimana adab seorang anak kepada kedua orang tuanya? Terima kasih. Ya, terakhir ini mungkin pertanyaan terakhir kalian sudah diwakilkan. Paling tadi tinggal nunggu pertanyaan dari Bapak Ibu guru barangkali mau bertanya. Syukur-syukur nggak bertanya ya. Jadi ada adabnya kita kepada orang tua tuh ada tuntunan adab kita kepada orang tua tuh ada. Jadi nggak sembarangan.
Menurut Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Al-Adab Fid Din, di Imam Al-Ghazali itu dijelaskan ada 7 adab kepada kedua orang tua. Ada 7 adab kepada kedua orang tua. Yang pertama, kita harus mendengarkan kata-kata orang tua. Ketika orang tua berbicara, kalian tidak boleh tidak mendengarkan. Apalagi sampai memotong dan menyuruh orang tua berhenti. Contoh, ada orang tua yang masih nasihat, jangan seperti ini, jangan seperti itu, dipotong, nggak boleh. Apalagi nyuruh, stop, udah, bosen ngedenger ceramah orang tua, ngedenger nasihatnya bapak, bosen. Itu nggak boleh. Ada yang ketika orang tua berbicara, apalagi sifatnya nasihat, itu tidak boleh dipotong, tidak boleh pergi, harus mendengarkan sampai selesai. Seperti itu. Yang kedua adabnya adalah ketika orang tua berdiri, kalian harus segera berdiri. Begitupun sama ketika orang tua duduk, harus segera duduk. Berdiri, ikut berdiri, maksudnya gimana? Maksudnya seperti ini. Ketika ada orang tua yang hendak berdiri, orang tua kalian, maka kalian harus sigap untuk membantu orang tua berdiri atau membantu yang lain apa yang bisa dibantu. Intinya seperti itu. Jadi ketika orang tua berdiri, ikut berdiri. Artinya apa? Artinya ketika orang tua melakukan sesuatu, kita harus sigap apa yang bisa dibantu. Gitu. Contoh kecil, ada orang tua yang lagi bersihin genteng, benerin genteng. Nah, kalian harus sigap, Pak, ada yang bisa dibantu? Ini ibu kalian lagi masak di dapur. Sigap datang ke dapur. Jadi intinya kalau orang tua lagi di dapur, ikut ke dapur. Orang tua lagi ada pekerjaan lain, ikut. Ketika di rumah, itu adab seorang anak kepada orang tua. Selanjutnya yang ketiga, adabnya adalah ketika orang tua memerintahkan kita, kita harus mematuhinya. Orang tua melarang kita untuk main HP tengah malam, nurut. Harus patuh kepada segala perintah-perintah orang tua, tapi perintah yang sesuai dengan syariat Islam. Kalau perintahnya tidak sesuai dengan syariat Islam, ada orang tua yang memerintahkan anaknya untuk mencuri, atau ada orang tua yang memerintahkan anaknya untuk berbohong, si kecilnya ya berbohong, maka itu adalah hal-hal yang dilarang dalam ajaran agama, maka tidak boleh dituruti. Tetapi kalian tidak boleh sedikit pun menjauhi orang tua kalian. Artinya meskipun orang tua kalian menyuruh yang tidak benar, yang dijauhi itu perintahnya, karena perintahnya tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Tetapi kalian harus bergaul atau memperlakukan orang tua kalian dengan baik, sekalipun orang tua kalian salah. Itu adab kedua untuk kedua orang tua. Selanjutnya yang keempat, adabnya adalah ketika orang tua kalian memanggil, maka harus segera memenuhi panggilan orang tua, sekalipun dalam keadaan sholat sunnah. Contoh, lagi sholat tarawih sendirian di rumah, kemudian orang tua manggil, tok 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 tok, Nek, itu langsung batalin sholatnya, buka pintu, penuhi panggilan orang tua. Kalau sholat sunnah, artinya apa? Dalam keadaan sholat sunnah sekalipun kita diwajibkan, kita diharuskan untuk memenuhi panggilan orang tua. Apalagi saat di kamar lagi gelelengan, lagi main HP, orang tua manggil, kalian pura-pura gak denger. Kalau orang tuanya mulutnya itu tidak dijaga, hatinya tidak dijaga, pikirannya tidak dijaga, itu ngomongnya macam-macam, sumpah serapah ke anak-anaknya. Tapi hebatnya orang tua itu, meskipun diperlakukan tidak baik sama anaknya, tetap orang tua itu menyayangi anak-anaknya. Kalau seumpama kalian jauh dari orang tua, kalian lagi ada
berada di tempat lain. Orang tuanya ngebel lewat HP, WA atau semacamnya. Kalian disuruh pulang, langsung pulang. Nggak boleh macam-macam, langsung pulang. Kalau kalian lagi di luar, neng sini, langsung pulang. Penuhi panggilan orang tua. Atau kalau kalian nanti sudah dewasa, sudah punya pekerjaan, bekerja di tempat lain yang jauh dari rumah, yang mengharuskan kalian ngekos, ketika orang tua nyuruh kalian pulang, pulang. Saat itu juga pulang, karena dengan pulangnya kalian itu membahagiakan hati orang tua. Itu harus penuhi panggilan orang tua. Kemudian yang kelima, ada seorang anak kepada orang tua adalah merendah kepada kedua orang tua. Jangan meninggi, nggak boleh sombong. Merendah kepada kedua orang tua, sekalipun kalian pangkatnya adalah presiden, harus tetap rendah di depan orang tua kalian, meskipun kalian mempunyai jabatan sosial di masyarakatnya, dan harus penuh kasih sayang dan tidak menyusahkan kedua orang tua kalian. Gak boleh nyusahin. Kalau orang tua lagi tiduran, ya jangan dibangun. Seperti itu. Kemudian yang keenam, tidak mudah merasa capek dalam berbakti kepada kedua orang tua. Nah ini, ya, Dito disuruh mijitin orang tuanya. Tangannya sepegel ya. Nah jangan merasa capek sampai orang tuanya bilang udah gitu. Atau kalau mau ngasih kode, Pak udah belum. Tapi jaraknya harus dalam waktu yang agak lama. Jadi jangan mudah capek untuk berbakti kepada kedua orang tua. Itu adabnya. Yang terakhir adalah selalu tidak boleh, maksudnya selalu berhusnuzon. Tidak boleh memandang curiga orang tua kalian. Contoh ya, kalian sudah bekerja, ngasih uang ke orang tua 1 juta, 2 juta. Loh kok baru 1 minggu habis, curiga. Nah, gak boleh. Ya, jangan curiga, jangan pernah menaruh curiga sama kedua orang tua kalian, dan tidak boleh membangkang ketika orang tua mengatakan sesuatu. Itu adab, 7 adab dari Imam Al-Ghazali, adab orang anak kepada orang tuanya. Demikianlah sesi tanya jawab. Dengan berakhir sesi tanya jawab, selanjutnya beranjak pada acara yang terakhir, yaitu kesimpulan. Silakan kepada Ustaz Sumarta diberikan waktunya untuk menyimpulkan dari kajian materi hari ini. Ya, terima kasih. Kesimpulannya saya mau ngasih cerita. Ya, kalau tadi karena Birrul Walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua, itu sudah banyak materinya. Silakan bisa di-download di YouTube juga banyak. Tetapi ini kesimpulannya saya isi dengan sebuah cerita-cerita Birrul Walidain. Ada 3 cerita, semoga cukup waktunya. Yang pertama, dalam kitab Irsyadul Ibad, cerita Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam pernah diperintahkan oleh Allah untuk menuju ke pantai dan dipersilakan untuk menemukan sesuatu yang luar biasa di sana. Kemudian Nabi Sulaiman bergegas bersama dengan rombongan manusia dan jin, karena Nabi Sulaiman itu pasukannya banyak, bukan hanya dari manusia, jin, bahkan binatang-binatang dan lain-lain. Manusia dan jin berangkat bersama dengan Nabi Sulaiman ke pantai. Kemudian dilihat kiri kanan, di pantai nggak ada apa-apa. Kemudian Nabi Sulaiman memerintahkan jin ifrit untuk masuk menyelam ke dasar laut dan mencari apa yang ada di sana yang luar biasa. Sekali menyelam, jin ifrit bilang, ya Rasulullah, nggak ada apa-apa. Nyelam lagi, nggak ada apa-apa. Kemudian Nabi Sulaiman merasa masih penasaran, apa yang luar biasa. Kemudian Nabi Sulaiman memerintahkan seorang alim, menterinya, berikut sekaligus waliullah. Menterinya Nabi Sulaiman itu namanya Asif Barkhia.
Nah, Asif Barkhia itu menterinya Nabi Sulaiman sekaligus orang alim yang menjadi wali. Jadi doanya itu diijabah oleh Allah. Dan tercatat di dalam Al-Quran surah An-Naml ayat 40. Jadi Asif ini menterinya Nabi Sulaiman diminta untuk berdoa. Setelah Asif berdoa, kemudian dari dasar laut muncul sebuah kubah yang ada 4 pintu. Pintu pertama terbuat dari batu intan. Pintu kedua dari batu intan putih. Pintu ketiga dari yakut, batu yakut, dan pintu keempat itu dari batu jamrud yang hijau. Kemudian pintunya terbuka semuanya, dan di sana tidak ada air sama sekali yang ada di dalamnya, dan mendapati seorang laki-laki yang ada di sana pakaiannya serba putih dan sedang sholat. Kemudian melihat ada yang datang, laki-laki tersebut mempersingkat sholatnya. Kemudian mengatakan, "Ya Nabi Allah, ada apa?" Kemudian kata Nabi Sulaimannya, "Apa yang menjadikan kamu berada di tempat yang indah ini?" Kemudian laki-laki tersebut mengatakan, "Ya Rasulullah, saya punya 2 orang tua. Ayah saya itu lumpuh, ibu saya buta, dan saya merawatnya sampai ibu saya meninggal dan ayah saya meninggal. Ketika ibunya mau meninggal, ibunya berdoa kepada Allah, "Ya Allah, panjangkan umur anakku dalam keadaan bertakwa kepadamu." Kemudian selang berapa hari ayahnya meninggal juga. Dan ayahnya pun sebelum meninggal berdoa, "Ya Allah, tempatkanlah anakku di tempat yang tidak ada setan sekalipun yang bisa menggodanya." Kemudian ketika selesai memakamkan kedua orang tuanya, laki-laki tersebut berjalan di pinggir pantai, kemudian mendapati kubah tersebut dan penasaran. Jadi laki-laki tersebut masuk, dan beberapa malaikat datang dan membawa kubah tersebut ke dasar lautan. Kemudian ditanya, "Waktu kapan kamu berjalan di pinggir pantai itu?" "Ketika zaman Nabi Ibrahim alaihissalam." Dipikir-pikir, dari Nabi Ibrahim ke Nabi Sulaiman sekitar 2400 tahun. Berarti umur laki-laki tersebut sudah sangat panjang. Dan ditanya, "Mau ikut sama saya ke kerajaan saya atau kembali ke tempat semula?" "Ya Nabi Allah, kembalikan aku ke tempat semula." "Lantas makannya bagaimana?" "Setiap hari ada burung yang mengantarkan saya makanan, dan ketika saya memakannya tidak ada lagi rasa lapar, haus, bahkan saya tidak merasa kesepian." Begitu kisahnya. Sungguh luar biasanya seorang anak yang berbakti kepada orang tuanya, diangkat derajatnya oleh Allah setinggi-tingginya karena berbakti kepada kedua orang tua. Rasanya cukup satu kisah saja, nanti gampang kita bisa ketemu lagi untuk menjelaskan kisah-kisah lain berkaitan dengan birrul walidain. Demikian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum wallahu a'lam bishawab. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesimpulannya kepada narasumber. Sebelum sesi ini kita akhiri, saya akan mencoba menyimpulkan hasil kegiatan pendidikan karakter melalui pesantren kilat, yaitu sebagai berikut. Terdapat dalam Quran Surah An-Nisa ayat 36, terjemahannya, potongannya itu sembahlah Allah, jangan menyekutukan Allah, berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Berkaitan dari materi ini yaitu birrul walidain. Banyak sekali cara berbakti kita kepada kedua orang tua, baik orang tua masih hidup maupun orang tua yang sudah meninggal dunia. Salah satu sikapnya yaitu dengan cara tidak membentak orang tua, tidak mengucapkan kata penolakan kepada orang tua pada saat orang tua ingin meminta bantuan kepada anaknya, dan juga selalu mendoakan orang tua, karena ada 3 amalan yang tidak akan terputus saat kita sudah meninggal dunia, yaitu anak sholat yang mendoakan kedua orang tuanya.
Adapun amalan kita sebagai anak untuk orang tua yang sudah meninggal dunia, itu salah satunya yang pertama mendoakan orang tua agar orang tua, insya Allah tadi yang sudah dikatakan oleh Ustadz Sumarta, apabila orang tua sedang berada di suatu tempat atau setelah meninggal itu ditempatkan di neraka, insya Allah bisa mengurangi atau bahkan bisa mengangkat orang tua kita ke surga kelak. Dan yang kedua, sodakohlah atas nama orang tua. Jadi apabila orang tua kita sudah meninggal dunia, silahkan untuk menambah amal orang tua kita bersedekah atau bersodakoh atas nama orang tua. Dan yang ketiga, selalu atau tetap menjaga silaturahmi kepada keluarga atau kerabat orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Insya Allah dengan cara-cara tersebut, dengan berbakti kepada orang tua, baik orang tua kita masih hidup ataupun sudah meninggal dunia, kita akan selalu mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ridhollahi fi ridho walidain, sukhtullahi fi sukhtul walidain. Ridho Allah adalah ridho orang tua, murka Allah adalah murka orang tua. Demikianlah acara hari ini. Kurang lebihnya saya selaku moderator mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Untuk menutup kegiatan hari ini, marilah kita membaca istighfar dan membaca alhamdulillah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.